Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Baltaftazani, dosen dari Program Studi D4 Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar, Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Dirjen Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2021. Dalam video ini merupakan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Adapun video ini akan berisi tentang penjabaran mata kuliah yang saya ampu, khususnya di program studi D4 Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar. Adapun outline materi presentasi ini adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, outcome pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ketiga, sistem pembelajaran, keempat, materi pembelajaran, kelima, metode pembelajaran, dan keenam, sistem penilaian. Adapun identitas mata kuliah yang akan saya deskripsikan pada kesempatan kali ini, yaitu nama mata kuliah Survei Pemetaan 2 yang merupakan mata kuliah teori, jumlah kredit 2 SKS, kode mata kuliah SVSP 191206, semester 2 atau semester genap pada tahun pertama, sifat mata kuliah merupakan mata kuliah wajib. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah dari Survei Pemetaan 2. Mata kuliah ini secara teoretik membahas konsep, metode, dan teknik dalam melakukan survei pemetaan terestrius skala besar yang meliputi penentuan dan pengukuran kerangka pemetaan, baik kerangka pemetaan horizontal ataupun vertikal, penghitungan azimut astronomis atau azimut matahari, pengukuran detail planimetris dan tinggi, hingga penggambaran dan evaluasi peta. Outcome pembelajaran atau CPMK dari mata kuliah ini yaitu setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar survei pemetaan terestrius skala besar. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung kerangka pemetaan horizontal dan vertikal serta azimut astronomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan metode pengukuran detail planimetris dan detail tinggi sesuai dengan kebutuhan pemetaan. Keempat, mahasiswa mampu memerinci tahapan survei pemetaan terestrius sehingga menjadi peta topografi skala besar. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi peta. Adapun sistem pembelajaran yang berlaku pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 2 dosen, jumlah pertemuan 14 kali tatap muka dengan sistem daring atau luring. Pada kesempatan yang lalu, ketika masa pandemi, tatap muka dilakukan secara daring. Adapun beban pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu 2 SKS, di mana merupakan atau berisi 2 kali 50 menit tatap muka intersatuan, 2 kali 60 menit belajar mandiri, 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur. Kemudian ujian tengah semester atau TS dilaksanakan antara pertemuan ke-7 dan ke-8. Kemudian ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang diberikan dalam mata kuliah Survei Pemetaan 2. Dalam materi ini terdapat sub CPMK yang merupakan penjabaran dari CPMK yang ada dari mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama, memiliki sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep survei pemetaan terestrius, jenis kerangka peta dan fungsinya dalam survei pemetaan. Dengan materi pembelajaran yaitu seputar kontrak perkuliahan, konsep survei pemetaan terestrius skala besar, jenis kerangka peta, dan konsep pengadaan kerangka peta. Pada pertemuan kedua memiliki sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep KKH dengan metode poligon dan mampu melakukan perhitungan poligon tertutup dan poligon terbuka. Materi pembelajaran yaitu konsep poligon, jenis poligon, perhitungan poligon terbuka dan tertutup, kemudian ketelitian poligon. Pertemuan ketiga memiliki sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemotongan ke muka dan ke belakang dan mampu melakukan perhitungan pemotongan ke muka dan ke belakang. Adapun materinya yaitu terkait dengan pemotongan ke muka, pemotongan ke belakang, cara Collin dan cara Case ini. Pertemuan keempat memiliki sub CPMK, mahasiswa mampu melakukan perhitungan azimut astronomis atau azimut matahari dengan materi perkuliahan yaitu pengertian azimut magnetis dan azimut astronomis atau matahari. Kemudian yang kedua, sistem koordinat bola langit, metode penentuan azimut astronomis, metode tinggi matahari dan sudut waktu, koreksi-koreksi hasil pengamatan dan hitungan azimut matahari dan ketelitian pengamatannya.
Pertemuan kelima dan keenam memiliki sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan pengukuran KKV dengan sifat datar dan mampu melakukan perhitungan KKV dan koleksinya pada pengukuran sifat datar. Adapun materi pembelajaran yaitu metode pengukuran sifat datar, alat penyifat datar dan pengaturannya, pekerjaan sifat datar memanjang, kesalahan pengukuran sifat datar dan cara mengatasi, kemudian perhitungan KKV dengan sifat datar. Pertemuan ketujuh yaitu mahasiswa mampu melakukan perhitungan tinggi metode tachimetris dan trigonometris untuk KKV ataupun detail. Adapun materi pembelajaran yaitu pengukuran tinggi tachimetris dan pengukuran tinggi trigonometris. Setelah pertemuan ketujuh dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-8 dilanjutkan yaitu pertemuan ke-8 dan ke-9 dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengukuran detail planimetris dan detail tinggi serta mampu menentukan metode pengukuran detail yang tepat sesuai dengan kebutuhan pemetaan topografi skala besar. Dengan materi pembelajaran, konsep detail planimetris dan detail tinggi, sistem koordinat pola dan pengikatan detail. Pertemuan ke-10, 11, dan 12 yaitu memiliki sub CPMK, mahasiswa mampu menentukan rincian proses pemetaan topografi skala besar yang meliputi kerangka peta, pengukuran detail, hingga mendapatkan kontur dan menggambarkan peta secara lengkap. Materi pembelajaran meliputi konsep kontur, skala peta dan interval kontur, interpolasi linear untuk menentukan kontur, penarikan garis kontur, layout peta, penggambaran muka peta, dan penggambaran informasi tepi. Pertemuan ke-13 dan ke-14 dengan sub CPMK, mahasiswa mampu melakukan evaluasi ketelitian peta topografi skala besar secara horizontal dan vertikal. Adapun materi pembelajarannya yaitu syarat peta yang baik, pemilihan sampel horizontal, pemilihan sampel vertikal, dan standar kelayakan peta. Setelah minggu ke-14 dilaksanakan ujian akhir semester. Demikian tadi merupakan materi pembelajaran setiap pertemuan yang dilaksanakan pada mata kuliah survei pemetaan 2. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah ini yaitu dengan cara ceramah yaitu berisi pemaparan materi oleh dosen menggunakan media proyektor atau media peraga sederhana. Kemudian kedua yaitu discovery, di mana pada kesempatan sebelumnya mahasiswa telah diberikan topik materi untuk dipelajari sebagai bahan awal pembelajaran. Yang selanjutnya adalah brainstorming. Brainstorming merupakan penyampaian gagasan mahasiswa hasil discovery yang dilakukan sebelumnya. Kemudian mahasiswa melakukan small group discussion untuk mendiskusikan permasalahan dari bahan yang diberikan oleh dosen. Dengan adanya brainstorming dan small group discussion, hal ini dapat membangun interaksi dosen dan mahasiswa. Berikut ini merupakan sistem penilaian yang dilaksanakan dalam mata kuliah survei pemetaan 2. Terdapat dua hal. Yang pertama adalah indikator penilaian yang meliputi diskusi, tanya jawab atau kuis. Yang kedua, tugas. Yang ketiga, ujian tengah semester. Keempat, ujian akhir semester. Dan kelima, kedisiplinan. Masing-masing indikator memiliki bobot seperti yang disajikan pada layar, di mana untuk kuis atau diskusi atau tanya jawab memiliki bobot 20%, kemudian tugas 10%, UTS dan UAS masing-masing 30%, dan kedisiplinan 10%. Adapun untuk komponen penilaian merupakan kelengkapan jawaban yang diberikan oleh mahasiswa mengenai materi pembelajaran spesifik yang diwujudkan dalam soal-soal yang diberikan, baik soal kuis, kemudian permasalahan yang didiskusikan atau tanya jawab, kemudian tugas, dan soal-soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut ini merupakan cuplikan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring yang merupakan rekaman dari real classroom yang telah direkam menggunakan media Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Ya, kita akan memulai sebuah materi yang baru ya. Ini pengukuran situasi. Jadi kalau minggu sebelumnya dengan Pak Andung ataupun dengan saya kita membahas tentang kerangka kontrol peta ya, dari poligon, kemudian ada bermacam-macam, dan juga setelah jadwal Meet ya di minggu ke-89 Anda mendapatkan materi tentang pengukuran tinggi baik tinggi menggunakan water pass atau menggunakan metode yang lain gitu. Nah,
mulai minggu ini saya akan menyampaikan tentang pengukuran situasi. Jadi pengukuran situasi ini nanti adalah pemanfaatan. Jadi pemanfaatan dari pengukuran KKH, KKV yang sudah Anda dapatkan kemarin. Kemudian nanti juga akan saya tambahkan satu materi baru terkait dengan pengukuran detail. Nah, mungkin kalau detail mungkin Anda sudah pernah mendapatkan ketika semester 1 lalu ya di pemetaan 1 pengukuran detail planimetris. Hari ini kita akan pertajam lagi terkait dengan pengukuran detail ini. Oke, jadi pengukuran situasi didefinisikan sebagai pemetaan atau pemetaan situasi didefinisikan sebagai kegiatan pemetaan situasi dan detail pada wilayah ukur yang mencakup penyajian dalam dimensi horizontal dan vertikal. Jadi kegiatan pemetaan situasi itu yang menjadi objek pengukuran adalah bukan bidang tapi objek permukaan bumi baik horizontal maupun vertikal, yang mana nanti semua aspek itu disajikan dalam sebuah peta. Jadi peta yang dihasilkan nanti berupa peta 3 dimensi. Peta 3 dimensi ini bukan kemudian yang bentuknya ada kayak semacam pop-up gitu, bukan, tetapi nanti dia memiliki komponen X, Y, dan Z. Nah, X, Y ini pada bidang horizontal, Z ini nanti adalah ketinggian. Pada pengukuran situasi, dilakukan beberapa pengukuran. Ada pengukuran titik referensi. Titik referensi ini koordinat awal. Ya, sama ketika Anda melakukan perhitungan poligon ya. Perhitungan poligon itu Anda mengukur koordinat awalnya, X0 dan Y0. Termasuk juga karena nanti Anda mengukur 3 dimensi, maka nanti ada Z0 atau tinggi acuan. Ini titik acuan XY dan titik acuan untuk Z. Kemudian pengukuran yang berikutnya, pengukuran referensi ini juga perlu dilakukan ya. Jadi koordinat awal ini nanti bisa beberapa metode, bisa kita langsung mendapatkan dasar koordinatnya, atau kita harus melakukan pengukuran yang lebih lanjut lagi. Kemudian pengukuran yang kedua adalah pengukuran KKH. KKH itu yang kemarin sudah dibahas baik di semester 1 maupun di pertajam dengan Pak Anung ya, ada KKH. Di sini pengukuran untuk mendapatkan koordinat kerangka peta, entah itu poligon, pengikatan ke muka, ke belakang, dan sebagainya. Di sini nanti mendapatkan koordinat X dan Y dari setiap titik yang digunakan. Nah, konsep pemetaan situasi tadi saya sampaikan di sini melakukan pengukuran kerangka dasar itu adalah KKH dan KKV. Anda sudah cukup paham. Kemudian pengukuran detail yang merupakan wakil gambaran fisik bumi yang muncul di dalam peta. Jadi nanti mengukur setiap detail alami, detail buatan, dan juga titik tinggi spot head. Ini mungkin satu hal yang baru ya. Kalau detail alami dan buatan mungkin Anda sudah dapatkan di semester 1 kemarin. Nah, untuk yang di semester 2 nanti di pemetaan situasi, Anda ada hal yang baru adalah pemetaan titik tinggi atau spot head. Apa itu spot head? Nanti kita diskusikan sama-sama. Setelah melakukan pengukuran, nanti Anda melakukan namanya pengolahan data. Nah, karena di pemetaan 2 nanti Anda melakukan pemetaan itu secara manual, jadi nanti menggunakan alat yang analog, belum digital, maka nanti penggambarannya dengan penggambaran manual di atas kertas. Dan karena pengukurannya tidak langsung mendapatkan data, maka langsung tidak mendapatkan nilai koordinatnya, maka harus melakukan pengolahan data, baik untuk yang ini juga untuk pengolahan KKH KKV, juga untuk pengolahan detail. Karena nanti dalam pengukuran detail nanti lebih banyak kita akan bicara pengukuran dengan metode tachymetry. Masih ingat ya tachymetry apa ya? Masih, Pak. Oke, kemudian saya akan masuk kepada pengukuran detail. Pengukuran detail, nah detail itu ada alami, buatan, dan spot head. Kalau saya rasa alami dan buatan ini sudah dibahas di seluruh pemetaan 1 ya, ketika Anda melakukan pengikatan planimetris.
Nah, di dalam pengukuran situasi nanti Anda sudah akan mengukur spot head. Apa itu spot head? Jadi spot head itu misalkan ini adalah kerangka peta Anda, contohnya segi 5 saja begini. Ini detail bangunan yang akan Anda petakan, misalkan begini. Nah, kemudian spot head itu, kalau ini kan detail buatan jelas ya, Anda sudah menjelaskan. Nanti tinggal diukur saja bagaimana proses pengukurannya melalui masing-masing titik. Nah, untuk spot head, jadi ketika di belakang sini areanya lapang begitu ya. Jadi di belakang bangunan itu ada area yang lapang, yang masih kosong begitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya apakah lokasi itu datar atau tidak, apakah ada gundukan atau tidak. Maka kita lakukan pengukuran namanya pengukuran spot head. Jadi spot head ini kita dirikan di salah satu titik sudut poligon. Nah, kemudian ada anggota kelompok Anda yang membawa alat rambu ya, menggunakan rambu ukur, mengukur teman Anda itu melakukan pengukuran dengan rambu di sepanjang di sepanjang area ini. Biasanya nanti ada yang metode dengan metode grid, jadi setiap 5 meter ini, setiap 5 meter didirikan, jadi bentuknya grid. Ada di sini dilakukan pengukuran tingginya menggunakan taksimetri, diukur benang atas, benang bawah, benang tengah, diukur sudut horizontal dan vertikalnya, kemudian alat rambu ya didirikan di masing-masing titik. Nah, ini metode grid. Jadi Anda jadi seakan-akan di lapangan itu Anda membuat seakan-akan di lapangan itu Anda membuat garis yang sepanjang sisinya sama. Panjang 5 meter misalkan setiap sisinya. 5 sampai 10 meter itu sudah memungkinkan. Untuk mendapatkan tinggi. Nah, kemudian di sini pun juga sama, diukur spot head-nya meskipun jarang pun pengukurannya tidak serapat, ini tidak apa-apa. Kalau ada gundukan, maka nanti Anda melakukan pengukuran itu di tiap ujung gundukan begini. Semakin dapat akan semakin baik, sehingga nanti Anda akan mendapatkan data yang lebih banyak. Atau kalau dia berupa cekungan begini, Anda melakukan pengukuran di setiap titik. Ini untuk pengukuran detail buatan alami ataupun dengan spot head. Yang pertama metode polar dengan menggunakan komponen azimut dan jarak. Kalau menggunakan komponen azimut jarak ini, maka Anda harus menggunakan teodolit kompas, atau paling tidak teodolit Anda sudah dilengkapi dengan kompas. Yang diukur adalah berapa azimutnya, berapa ini misalkan alat Anda di titik A, kemudian lokasi detailnya adalah titik A kecil, maka kita harus ukur nih berapa azimutnya menggunakan kompas yang ada di dalam alat teodolit. Kemudian jarak juga menggunakan jarak optis. Jarak optis di optis gitu. Bagaimana rumusnya masih ingat? BA min BB dikali 100 dikali cos kuadrat Helling. Jadi saya harapkan tetap Anda harus ingat-ingat ini, meskipun kondisi gelombangnya apakah lurus atau miring. Nah, kalau dalam situasi ini nanti, rumus inilah yang harus Anda pegang. Karena nilai vertikal itu nilainya tidak selalu 0. Kecuali kalau setiap pengukuran detailnya Anda settingnya 0 gitu ya, dia boleh saja Hellingnya dibuat 0. Any question? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Fadil silahkan. Ini kan tadi kalau misalnya tahapan pengukuran, pertama ada pengukuran titik referensi. Nah, itu kan kalau misalnya ada pakainya benchmark. Nah, kalau misalnya surveyor itu di area itu ada benchmark, terus surveyor itu mau pakai GNSS, boleh apa nggak, Pak? Atau harus pakai benchmark itu? Terima kasih, itu aja, Pak, mau tanya ya. Ya, jadi di dalam titik referensi di lokasi ada benchmark ya? Iya, Pak.
Di lokasi ada Iya. benchmark dan ada koordinatnya, begitu ya. Iya. Tapi pengen pakai GNSS boleh atau tidak? Gitu. Iya. Ya, boleh saja. Jadi pengamatan GNSS itu kan nanti juga bisa mengoreksi nilai benchmarknya. Jadi benchmark di lapangan ya, kalau benchmark yang tidak terawat itu nanti ada kemungkinan dia sudah geser atau kemudian karena efek gempa bumi menjadi geser, itu sangat mungkin terjadi, sehingga pengamatan sequence GNSS lagi di lokasi itu juga sangat dimungkinkan untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat, itu juga diperbolehkan. Tetapi kalau saya bilang kalau ada koordinat ya gunakan koordinat itu biasanya kalau pekerjaan Anda atau pekerjaan yang diberikan kepada Anda itu tidak mewajibkan penggunaan GNSS, ya tidak usah, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada ketentuan harus diukur dengan GNSS, maka Anda harus melakukan penggunaan itu. Sehingga ini sangat tergantung dari kegiatan, dari target kegiatannya. Apakah harus diukur benchmarknya ulang atau tidak, maka itu sangat tergantung kepada aturan atau spesifikasi yang diharapkan. Begitu Mas Fadil. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya. Demikian pemaparan PDD UKT-PT yang telah saya paparkan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.